Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 17. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ini kita mentadaburi firman Allah. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu ad-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Terus ditambah lagi waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Nabi Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi sebenarnya Nabi Yakub itu dibohongi oleh anaknya, itu Nabi Yakub tahu. Nabi Yakub tahu. Makanya anaknya ngomong, apa Bapak tidak percaya sama saya, sama kami? Ya nggak percaya macam ini. Ketahuan kalau itu bohong. Iya. Dan menurut satu riwayat yang pernah saya pelajari, yaitu Nabi Yakub memanggil serigala yang dimaksud. Jadi mana serigala yang dituduh memakan Nabi Yusuf, mana? Dipanggil sama Nabi Yakub. Akhirnya ditanya, apa betul kamu makan anak saya? Mboten, mana berani makan Nabi. Akhirnya ya di situ ketahuan kebohongan mereka itu. Makanya mereka mengatakan, apa jenengan mboten percaya? Ya nggak percaya, nyatanya bohong. Ya tergantung siapa yang menafsirkan. Jadi ini tadabbur ya. Jadi kadang orang itu ya kalau sudah dasarnya memang nggak jujur, itu berbagai macam alasan itu ya diungkapkan. Di antara kebiasaan orang-orang yang sesat itu biasanya gini, di mana letak kesesatan kami? Padahal jelas-jelas sesat, itu masih ngomong gitu. Supaya apa? Supaya semakin tidak jelas kesesatannya. Karena sesuatu yang sudah jelas kalau ditanyakan itu jadi nggak jelas. Itu teori itu. Jadi sebenarnya mereka ketahuan bohongnya. Karena kadang ketahuan bohongnya, mereka masih ngomong, apa jenengan tidak percaya sama saya? Itu tujuannya untuk membiaskan kejelasan kebohongan mereka itu. Allah. Oh, Bu Rini nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf saya izin dulu ya Pak. Salam untuk teman-teman Solisa cantik. Oh ya Pak. Dapat salam dari Bu Rini. Jawab. Waalaikumsalam tanya Bu. Bapaknya kasihan tuh Pak. Kenapa? Jadi udah pikun, terusnya apa kemana-mana jadi papa. Oh ya Allah. Terus kadang kalau dipakein maaf ngomong gitu celana kan gitu udah nggak ini. Udah pikun, udah nggak ada hari. Terus kalau diajak sholat juga nggak mau. Karena udah pikun ya. Kalau sudah pikun itu statusnya seperti orang, ya sudah seperti orang anak kecil atau seperti orang gila. Jadi atau seperti orang udah meninggal. Jadi dihukumi yang bukan mukallaf. Jadi nggak wajib lagi sholat, nggak wajib lagi mengamalkan ajaran agama, itu nggak wajib. Jadi kalau masih bisa diingatkan. Kalau udah nggak bisa diingatkan ya biarkan. Ya, jadi
Cukup ingetin Pak, ayo sholat. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Kenapa? Karena memang sudah pikun. Kalau udah pikun itu seperti anak kecil satu-satunya. Ya semoga Bu Rini diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan, kesabaran, kekuatan ridho ya amin Allahumma. Apa? Ya tergantung macam-macam kasusnya macam-macam. Masing-masing orang kasusnya macam-macam. Ya intinya pokoknya kalau punya orang tua ada pikun, intinya harus sabar. Harus sabar. Enak ngomongnya aja sih mang ini. Prakteknya yang sulit pakai dal. Iya. Pun lanjut nih. Makanya kata Nabi usia meninggal yang umatku kan antara 60 sampai 70. Karena mungkin usia itu usia idealnya orang meninggal. Karena biasanya orang seusia gitu kan usia yang belum ngerepoti. Keluarga masih cinta-cintanya terus ditinggal. Biasanya gitu. Jadi kesannya masih baik. Tapi kalau udah tua terus bekon nyebelin ngergetin itu kadang anak-anak kadang ya kesel. Macam-macam. Tapi kita doakanlah semoga ayahnya Bu Rini dan Bu Rini diberi kekuatan kesabaran oleh Allah. Amin. Dan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Amin. Pun lanjut nih. Nah, jadi saya ulang kadang orang-orang aliran sesat itu untuk mengaburkan kesesatannya atau orang yang salah untuk mengaburkan kesalahannya itu dengan cara bertanya kepada orang yang meragukannya atau yang menganggap dia sesat dan mengatakan di mana letak kesesatan saya, di mana letak kesalahan saya, di mana letak, nah itu biasanya gitu itu biasanya tuh. Ya kita jangan terkecoh. Kayak contoh gini misalnya, kalau dalam keyakinan ahlu sunnah kan yang namanya Syiah itu kan sesat. Syiah itu sesat. Bahwa katanya ada yang yang enggak terlalu parah atau apa saya enggak paham itu. Tapi terlepas dari itu ya intinya sesat. Nah, biasanya kelompok-kelompok seperti Syiah ini tidak jarang dia akan berkata di mana letak kesesatan kami gitu. Sebenarnya kita punya jawabannya di mana letak kesesatannya. Tapi mereka menanyakan itu tujuannya supaya semakin sering itu ditanyakan, semakin lama-lama orang jadi sesat apa enggak ya gitu. Kalau orang yang kurang belajar tadi. Kalau informasinya lengkap, dia tahu data-data tentang kesesatan Syiah. Walaupun katanya ada yang yang sudah enggak seperti dulu lagi katanya itu. Enggak terlalu enggak terlalu menyimpang atau apa. Tapi namanya enggak terlalu kan tetap aja kan menyimpang gitu. Itu seperti itu. Nah, sama dengan kelompok-kelompok liberal juga gitu. Kelompok-kelompok liberal itu kalau ditanya, misalnya kalau mereka dibilang sesat itu mereka akan mengatakan di mana letak kesesatan kami. Orang yang nggak paham itu semakin sering ditanyakan lama-lama jadi kabur tentang kesesatannya. Nah sama dengan ketika orang yang nikah sejenis perempuan sama perempuan laki sama laki, mereka di mana letak kesalahan kami gitu. Orang yang nggak paham betul tentang ini lama-lama kayak mentolerir gitu loh. Iya itu bagian dari trik. Bagian dari kiat agar kesesatan mereka itu menjadi samar dengan cara mempertanyakan seperti itu. Makanya kita ini harus paham kaidah dasarnya bahwa yang namanya nikah itu ya lawan jenis, jangannya sejenis. Jadi seburuk-buruknya laki-laki itu adalah yang istrinya adalah orang yang soleh. Itu seburuk-buruknya laki-laki. Ya jadi ya seburuk-buruknya laki-laki yang istrinya soleh. Itu seburuknya laki-laki. Ya kan? Paham apa enggak? Seburuknya laki-laki adalah yang istrinya soleh. Itu. Makanya seburuk-buruknya laki-laki adalah yang istrinya soleh. Yang istrinya soleh itu yang seburuk-buruknya. Yang seburuk lagi solehun. Iya. Nah, kan seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita itu diantara trik. Makanya coba jangan tanyakan coba jangan lihat di media-media sosial. Orang-orang yang dinyatakan salah, menyimpang itu sering melontarkan ucapan di mana letak kesalahan kami, di mana letak kesesatan kami, di mana. Sebenarnya orang yang berilmu tahu jawabannya. Cuman media itu diflorkan di publik supaya kemudian publik itu kayak mendaur ulang kembali lah tentang
kasus mereka itu, sehingga pada akhirnya diharapkan orang ya menjadi kabur bagi sebagian orang, menjadi nggak jelas gitu. Jadi akhirnya orang dianggap sebagai satu hal yang tidak bahaya gitu loh. Itu seperti itu. Kayak ini kan entar lagi kan 30 September kan 30 SPKI gitu. Bahaya komunis itu kan orang mulai menanyakan apa sih bahayanya PKI, di mana sih bahayanya. Loh, itu lama-lama orang anggap itu hal yang biasa. Padahal tragedi berdarah itu luar biasa di zaman itulah. Ya Pak, di film itu kan yang diekspos sebagian itu. Belum yang diekspos yang bagaimana ada satu musola tertentu yang darah itu hampir selutut misalnya. Ketika banyak muslimin dibantai di situ, para kiai dibantai di situ. Iya. Iya. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya itu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dihembuskan dengan tujuan supaya kemudian menjadi nggak jelas gitu. Nah, makanya ini mereka juga gitu kerjaannya. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf saat itu yang dalam tanda kutip menakali Nabi Yusuf itu, dia mengatakan, apa jenengan tidak percaya sama kami. Padahal memang jelas-jelas salah. Itu tujuannya untuk mengkaburkan itu diantaranya. Makanya kalau jenengan misalnya ada seseorang yang Anda blacklist gitu ya, karena kelakuannya atau akhlaknya yang tidak baik, itu jadikan catatan itu. Kalau suatu saat dia datang sama Anda mengatakan, memang salahku apa sih? Memang di mana salahku? Wake salahmu, tidak usah dijelaskan lagi, mau jelas-jelas salah kok. Kenapa? Karena memang masuk dalam daftar orang-orang yang patut ditandai misalnya. Nah, kadang pertanyaan itu dilontarkan untuk mengkaburkan kesesatannya atau untuk mengkaburkan kesalahannya, supaya orang nanti memaklumi kesalahannya atau bahkan menganggap hal yang biasa apa yang menjadi kesalahan dia itu. Gara-gara sering dibuat pertanyaan tadi itu. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju gamisnya Nabi Yusuf yang berumuran darah palsu. Dia Nabi Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Nabi Yakub tahu kalau beliau dibohongi, tahu. Dikira jarimu. Apalagi Nabi Yakub sudah tahu bahwa sebelumnya putranya ini memang mimpi, yang mimpinya itu takwilnya ya diantaranya ya ini memang Nabi Yusuf akan hilang ini. Karena beliau nanti akan jadi orang yang mulia. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan Nabi Yakub memilih sabar walaupun beliau nangis ya. Karena kehilangan putranya, nangis sampai buta beliau. Sampai buta. Nangis sampai buta. Berarti Nabi itu boleh nangis. Ya boleh. Berarti orang sabar boleh nangis, boleh. Nabi Yakub kan pas sabarnya pasti benar kan. Nabi maksud sabarnya salah. Itu saking sedihnya ditinggal putranya, nangisnya itu sampai buta beliau. Itu Nabi Yakub. Kenapa? Berarti sakit. Kenapa? Nggak ridho gitu. Kalau Nabi kan nggak mungkin nggak ridho. Nabi pasti ridho. Jadi, iya, gini. Saya sering bilang sini ya. Orang sabar boleh nangis nggak? Yang nggak boleh apa? Meratap. Ya Nabi Yakub nangis. Ya saya nggak tahu bagaimana nangis sampai buta, wah gitu aja. Saya nggak tahu gimana nangisnya. Tapi kalau ibu atau kita mengatakan Nabi Yakub nggak ridho sama takdir Allah, nggak mungkin. Seorang Nabi itu nggak mungkin nggak ridho sama takdir Allah, nggak mungkin. Karena apalagi beliau mengatakan saya akan sabar, dan sabarnya seorang Nabi pasti benar. Tapi nyatanya beliau memang nangis. Nah berarti orang sabar itu boleh apa? Nangis. Nah, bahkan nangisnya sampai buta. Nggak tahu apakah beliau memang buta gara-gara nangis itu, atau memang sebelumnya beliau memang sudah sepuh sehingga kemudian menjadi buta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian dikatakan sabar itu pasti indah. Jadi sabar itu akan indah pada waktunya. Kapan? Ya, iya sabar aja. Ya sabar. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah adalah zat kepadanya kita mohon pertolongan. Nah, jadi dari apa yang kalian cerita? Kenapa? Oh dia mau turun enggak? Saya pikir sih.
Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Qala ya busyra hadza gulam wa asaruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Orang sabar itu kayak orang puasa itu loh. Jadi orang sabar kayak orang puasa gitu loh. Jadi dia akan sabar menantikan waktu maghrib yang pasti datang. Orang puasa itu sabar menantikan waktu maghrib yang pasti datang. Kita kalau sabar, pasti janji Allah bahwa sabar itu buahnya indah, buahnya manis, itu pasti. Itu kita tinggal yakin saja, udah tunggu saja. Pasti dah itu. Kapan? Ya sabar aja, tunggu aja pokoknya. Tapi ini bener nih, walaupun itu agak selengean candaannya itu, tapi memang bener. Sabar itu pokoknya indah, sabar itu. Siapa namanya? Sabar itu kesel kok. Oh gitu ya. Ya memang sih sabar tuh nahan, sabar tuh nahan. Nahan kadang ya bikin sebel juga ya. Tapi ya harus sabar itu. Dan orang sabar tuh boleh nangis, boleh sedih, boleh marah. Yang penting semuanya terkendali. Karena makna sabar itu pengendalian diri. Nangis ya, boleh marah tapi nggak marah-marah. Boleh sedih, boleh nangis tapi jangan meratap. Nabi itu pernah marah juga, tapi tidak pernah marah-marah. Kalau marah itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi. Contoh gimana? Kalau yang marahnya nggak pakai amarah ya, misalnya ibu kesel sama seseorang gitu ya, ibu nggak akan langsung marah. Itu namanya marahnya nggak pakai amarah. Karena nunggu sampai jelas di mana harus marah baru ibu marah. Kalau belum jelas nggak akan marah dulu. Itu namanya marah tanpa amarah. Kalau pakai amarah, yang mau dimarahi masih di sana, belum jelas mau marah apa udah gini. Mohon nyakar. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan udah jelas di mana harus marah, maka dia akan marah. Dan marahnya fokus, nggak kemana-mana. Marahnya fokus pada di mana dia harus marah itu. Udah gitu marahnya ngasih solusi. Itu marahnya orang yang terkendali itu. Orang yang sabar marahnya begitu. Tapi kalau marah-marah, marahnya nggak fokus. Itu binatang seragunan bisa diabsen semua. Udah gitu nggak ngasih solusi. Kenapa? Karena hanya meluapkan kekesalan saja. Nah kita jangan seperti itu. Terus kemudian boleh sedih, boleh menangis, tapi nggak boleh meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya itu, ya Allah, hamba terima semua keputusanmu, hamba terima dengan sabar, dengan penuh tawakal, dengan penuh kesyukuran. Tapi tolong ya Allah, mudahkanlah hamba untuk menjalani semua ini. Kuatkanlah hamba untuk menjalani semua ini. Nah, itu mohon pada Allah ya. Meratap itu meraung-raung. Meratap itu intinya tidak ridho dengan takdir Allah, ekspresinya macam-macam. Bisa teriak-teriak, bisa menjambak-jambak rambut, bisa guling-guling, bisa merobek-robek saku baju. Karena sakunya nggak ada uangnya, kalau banyak uangnya nggak akan dirobek juga sih. Atau misal kita itu udah gitu, wah dia sih, gimana itu juga satu itu, nggak boleh poster. Apa gimana? Misalnya ada yang ngedumel, misalnya gitu, banyak dia seperti kalau itu, anak saya meninggal atau itu, kenapa anak saya, kenapa nggak yang lain tuh nggak boleh gitu? Iya, nggak boleh. Itu salah satunya. Salah satunya. Kan suka-suka kita juga gitu, masa udah kita lewatin nggak makan gini, tetap nggak ada, oh yang lain itu nggak boleh bagi kayak gitu. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Yang betul adalah gini kita katakan. Kalau kita gini loh. Ya Allah, sekian banyak orang kok saya yang dipilih. Mungkin ada salah hamba, ampuni hamba ya Allah. Tapi hamba berbaik sangka, mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan untuk kami sekeluarga. Begitu aja sih, baik sangka. Kayak gini loh Bu, pernah nggak Ibu ngalami ada banyak orang tiba-tiba tai burung itu kena ke kepala kita. Itu kalau ya tai burung kena kan banyak orang, tapi tai burung kena ke kepala kita. Ya Allah, sekian banyak kepala kok kepala saya yang dipilih itu loh. Itu kalau yang bener gini mau dilanjutkan, ya Allah, dosa apa? Kok sampai kepala saya yang dipilih itu loh, dosa apa ya Allah? Harus bertanya-tanya. Iya, itu muhasabah namanya. Dosa apa yang membalaskan ya Allah?
Mungkin kurang sujud, mungkin kurang sering mikir yang aneh-aneh. Itu seperti itu. Jadi itu namanya muhasabah namanya. Muhasabah. Allahu Akbar. Terus waja'at sayyaratun fa arsalu waridun fa adladal wa qala ya busyra hadza gulam wa asaruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi nemu anak kecil yang ganteng, lumayan bisa dijual. Saat itu masih musim perbudakan ya. Maka Nabi Yusuf pun dijual sebagai budak. Wa syarahu bi samanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Terus daripadanya jadi beban dalam perjalanan, jual aja lah. Mbok piro sementing sak paring-paring sementing wis oleh dhuwit. Wa qala alladhi ishtara min misra li imraati akrimi maswahu asa yang fa'an aw natakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al hadis wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti." Sekilas Nabi Yusuf dijual sebagai budak, dibeli oleh seorang pejabat tinggi di Mesir itu sekilas kan kayak cerita yang buruk ya. Tapi rupanya di situ Allah justru merencanakan kemuliaan bagi Nabi Yusuf. Makanya gini ya, apa yang tampak buruk bagi kita itu jangan buru-buru divonis pasti buruk kesudahannya. Karena bisa jadi di balik semua itu ada rahasia Allah yang insya Allah di balik semua itu ada hikmah kebaikannya yang mungkin saat ini kita belum tahu atau belum kita mengerti. Makanya kalau sama Allah itu usahakan seharusnya lah kita selalu berbaik sangka. Jangan pernah berburuk sangka. Pokoknya kalau sama Allah itu baik sangka terus saja. Jangan pernah berburuk sangka. Itu rumusnya itu. Dan memang betul pada akhirnya melalui kejadian itulah Nabi Yusuf akhirnya menjadi tidak hanya Nabi dan Rasul, tapi juga menjadi raja yang awalnya jadi menteri dan seterusnya itu. Walaupun beliau juga mengalami pergolakan yang tidak sederhana juga di dalam cerita di Mesir itu nantinya. Walamma balagha ashuddahu ataina hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi karena dasarnya Nabi Yusuf adalah orang yang baik, dimanapun beliau berada, beliau diberikan banyak kebaikan oleh Allah sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan beliau. Terus ini ada rumus juga gini ya. Karena Nabi Yusuf itu ditemukan oleh musafir, dijual sebagai budak, ditemukan oleh keluarga yang baik, keluarganya Zaliha tadi itu, dimuliakan seperti anaknya sendiri. Itu bisa jadi itu merupakan balasan dari Allah untuk Nabi Yakub yang mungkin selama ini juga baik kepada banyak anaknya orang lain. Nah, makanya dimanapun anak beliau berada tetap dibaiki oleh orang, karena beliau memang banyak berbuat baik kepada anaknya orang lain. Makanya ada sebagian ulama kita itu yang menasihati berilah makan anak orang supaya anak kamu juga dikasih makan gitu, oleh orang lain. Sayangi anak orang lain supaya anakmu juga disayangi oleh orang lain. Karena dalam Islam itu ada rumus. Rumusnya itu gini. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10.
Ya, iya. Jadi kalau kita menyayangi anak orang lain, itu insya Allah anak kita juga disayang oleh orang lain dengan izin Allah gitu ya. Itu masih kali 10. Nah, saya sedikit cerita saja, ini tahdus bin ni'am, kita bicara nikmat Allah ya. Ya Allah, saya itu punya ibu, Allah yarham, ibu saya itu termasuk yang seneng ngasih makan santri di rumah. Di rumah itu ada santri dulu ya, ketika ibu saya masih hidup itu 75 150 orang adalah kira-kira santri itu. Kenapa? Lumayan untuk santri musola ya, bukan santri pondok pesantren, musola. Itu ibu saya itu seneng ngasih makan mereka gratis, itu makan enak. Pokoknya kalau sering lah ibu saya itu ngasih makan mereka gratis itu, soalnya seneng bikin makan ibu saya itu seneng. Saya masih ingat kata-kata beliau itu gini. Apa kata beliau itu? Anakku itu akeh, kata ibu saya itu. Anak saya itu banyak dan di pesantren jauh-jauh dari saya. Dengan saya menyayangi anak-anak orang ini, semoga anak-anak saya oleh Allah juga disayang. Allah gerakkan hati orang untuk menyayangi anak saya. Itu kata ibu saya. Saya itu ngangen-ngangen diri saya sendiri tuh, ngangen diri saya. Terus termasuk saudara saya yang lain semuanya itu. Sependek yang saya rasakan tapi ya, paling enggak saya sendiri lah. Di hampir semua tempat di mana saya berada, itu dengan izin Allah itu ya kok banyak orang yang digerakkan untuk bisa menerima keberadaan saya. Ya. Iya dengan izin Allah. Iya, pokoknya ada saja dengan izin Allah itu. Termasuk juga kakak saya. Termasuk juga adik saya yang perempuan, termasuk adik saya yang laki-laki itu. Hampir di semua tempat itu. Pokoknya boleh dikata Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah ya. Hampir tidak pernah saya itu mendapatkan penolakan lah istilahnya gitu. Di hampir semua tempat itu rata-rata orang baik itu. Misalnya saya pertama kali saya datang ke Bojonegoro dulu misalnya. Pas saya merantau di Bojonegoro, KKN di Bojonegoro. Ketika saya pernah ke Surabaya, awal mula pesantren di Surabaya. Ketika saya di Jember, ketika saya di beberapa tempat lah. Itu di hampir semua tempat itu dengan izin Allah ada saja hati-hati orang itu yang digerakkan oleh Allah untuk membantu gitu. Nah, saya merenung ini barangkali dan insya Allah ya. Mungkin karena kebaikan ibu saya itu yang senang nyayangi anak orang lain sehingga anaknya di banyak tempat itu ya disayangi banyak orang itu, dengan izin Allah itu. Nah, itu ya, itu pentingnya kita itu menyayangi anak orang supaya anak kita itu ya tentu semua karena Allah kita lakukan. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh namanya. Dan memang Islam punya rumus tadi itu. Kebaikan balasan adalah kebaikan yang serupa. Kali berapa? 10. Jadi kalau kita menyayangi anak orang lain, nanti kita akan disayang, anak kita akan sayangi oleh orang lain dengan izin Allah. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu balasannya seimbang itu. Iya. Ya, ini arahnya kemana ini? Pura-pura nggak denger. Ya sudah. Balik. Sebenarnya pikiran nakal saya hampir sama dengan Bu Heru tadi. Cuma saya teruskan. Anak. Saya tadi hampir mau nyeletuk kayak gitu, terus baru nyeletuk duluan. Sebenarnya kan. Sebenarnya pikiran saya juga sama. Saya tadi mau nakal mau ngomong gitu juga, cuma saya nggak enak masa Ustadz nakal saya bilang. Makanya. Akhirnya saya tahan ini. Lanjut. Jadi kemudahan Nabi Yusuf yang yang dibuang oleh saudaranya itu, yang tampaknya seperti terlantar, tapi ternyata beliau tidak terlantar karena memang dasarnya beliau adalah orang yang baik, sehingga kebaikannya dibalas oleh Allah dengan kebaikan dalam bentuk ya diselamatkan bla 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 tadi itu. Dan memang ayah beliau juga Nabi dan Rasul ya orang yang baik, yang pastinya banyak membantu orang lain, sehingga anaknya pun dimanapun dia berada dibantu oleh orang lain dengan izin Allah. Itu seperti itu. Nah, ini rumus. Makanya gini, saya kadang kalau melihat ada orang bengis ke anaknya orang itu, kadang miris gitu, Makanya kalau tadi kita baik sama anak orang, insya Allah anak kita dibaiki juga itu dengan izin Allah.
wa rawadathu allati huwa fi baiti an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Maaf ya. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihudz zalimun. Untuk cerita ini sudah saya ceritakan kemarin ya. Yang Zaliha merayu Nabi Yusuf bla bla panjang ceritanya. Itu saya ceritakan kemarin. Saya kira kalau saya ceritakan, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Iya, Bu. Itu apa? Ada pertanyaan dari teman suruh tanyain Pak Ustaz. Rekam ya Pak Ustaz? Boleh. Jadi ada UMKM. UMKM itu dari kementerian apa ngasih dana hibah, gitu kan? Terus. Sebesar 5 juta. Nah, kita kan info ini tuh mereka tuh dari apa tuh? Dari salah satu UMKM yang di mana gitu. Mereka itu minta nanti kalau keluar lo kasih gue ya, gitu istilahnya. Berapa ratus apa gitu pokoknya. Komisi. Atau komisi atau apa itu namanya. Terus. Terus setelah pencairan baru dipotong gitu kan. Terus apakah boleh kayak gitu? Oh, saya mau jawab dulu. Pertanyaannya gini. Bukan ada dana hibah untuk MKM. Tapi yang ngasih informasi itu nanti minta bagian komisi sekian. Antar dulu. Mau saya jawab. Jadi gini, pertanyaannya gini dulu ya. Dana hibah UMKM yang dimaksud itu, misalnya ibu yang akan mengajukan dana ya, itu termasuk hak ibu atau bukan? Hak, oke. Berarti ibu sebagai rakyat, sebagai warga negara yang punya usaha menengah kecil dan seterusnya itu punya hak atas dana hibah itu ya. Berarti itu hak ibu ya. Oke, terus ibu mengajukan kan? Akhirnya dapat toh. Terus yang tadi yang ngasih informasi dia minta komisi gitu ya. Saya mau sampaikan gini dulu. Yang pertama untuk ibu halal itu enggak apa-apa. Untuk ibu halal itu. Karena itu hak ibu. Nah, kalau yang tadi minta komisi itu pertanyaannya dia siapa dulu? Ketuanya. Izin loh, dia siapa dulu? Kalau dia adalah orang yang sudah digaji oleh negara. Dia adalah orang yang sudah ini misalnya orang yang sudah digaji oleh negara. Dia adalah orang dalam lah, orang dalam. Orang yang sudah digaji oleh negara. Maka tidak patut dia meminta itu. Tapi orang dalam minta juga tuh Pak, ada juga. Ya pokoknya nggak bener lah itu. Tapi itu oke lah, itu urusan mereka ya. Kita nggak ikut-ikut. Tapi untuk ibu tadi nggak ada masalah. Karena itu hak ibu itu. Itu aja sih rumusnya. Sama dengan gini. Saya pernah ada jamaah nanya ke saya. Ada bantuan untuk masjid beliau 100 juta. Tapi orang dalam yang ngasih informasi itu ngomong, nanti saya cairkan tapi saya minta 25 juta. Dia bilang gitu. Ada yang begitu itu. Nah, tapi dia nanya ke saya, kalau mau pakai pendekatan apa dulu ini? Kalau pakai pendekatan hukum, itu akan hak masjid Anda, ambil saja. Bahwa kemudian Anda dipotong oleh dia, itu urusan dia dengan Allah. Urusan Anda yang itu hak masjid Anda yang Anda bisa menerima itu. Tapi dia pilih nggak mau terima. Alasannya saya nggak mau, nggak jujur. Dia bilang, ya udah terserah. Itu hak Anda juga. Nah, jadi kembali pada ibu. Kalau ibu mau mengambil hak ibu dari hak usaha UMKM itu, ya itu hak ibu untuk mengambilnya, silakan. Adapun dari pihak yang memberikan informasi minta komisi ini itu urusan dia dengan Allah, ibu nggak usah ikut-ikut, itu urusan dia deh, urusan dia. Masalahnya kan di ketuanya itu udah minta misalnya 400. Dia kan info di UMKM bawahannya mereka gitu loh. Nah dia nginfoin lagi ke orang gitu. Ya misalnya saya UMKM di mana gitu. Nanti saya kasih tau lagi ke Reni, dan ntar kasih gue ya, gitu lagi gitu. Boleh nggak kayak gitu Pak Ustaz? Ibu, kalau ibu yang ngasih informasi, ibu nggak usah ngomong gitu deh. Kalau ibu orang lain aja yang begitu, ibu nggak usah ibu. Jadi kita bilangnya apa? Ya, enggak ibu kasih tahu aja ada informasi UMKM. Kenapa? Bukan riba sih ibu, lebih kepada mengambil apa? Iya, ambil bukan haknya karena dia minta soalnya. Iya. Haram bagi ya.
Makanya gini, kalau untuk ibu yang gini, kan itu dana milik, itu kan dana milik ibu kan, hak ibu untuk mengambilnya. Untuk ibu halal, tidak ada masalah, karena itu hak ibu. Nah, soal dia minta itu urusan dia dan Allah deh, kita nggak usah ikut-ikut. Nah, kalau ibu nanti ngasih informasi sama orang, ibu jangan minta begitu. Soal nanti dia terima kasih ngasih ibu, ya terima, tidak ada masalah. Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi ibu jangan minta gitu. Iya, ibu nggak usah minta, nggak. Iya. Iya. Itu perlu dikasih apa enggak? Kan dia minta Pak Ustaz. Lah, kan ibu kalau nggak ngasih nggak dikeluarin dananya kan? Iya, kan itu berkaitan dengan hak ibu itu, gitu loh. Bentar lagi keluar lagi buat tolong. Ya, saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Kayak yang orang minta apa? Yang di musola itu loh Pak Ustaz, yang Kenapa? ngebangun itu terus yang di tengah kan? Iya, terus katanya itu juga dapat bagian juga. Oh, kalau itu gini, ya. Baik. Betul, tidak salah. Ada beberapa masjid, ada beberapa panti asuhan, ada beberapa lembaga-lembaga yang begitulah itu. Itu untuk yang mencari dana itu mendapat bagian berapa persen, betul. Kalau dari awal memang diketahui ya, bahwa itu memang sebagiannya untuk mereka yang mencari dana itu untuk kelangsungan pembangunan masjid itu. Sependek yang saya pahami secara muamalah sih sah-sah saja. Cuman kalau kita mau jeli memandang secara fikih gini sebenarnya. Ini pertanyaannya gini. Orang nyumbang melalui dia itu tujuannya untuk pembangunan masjid musola atau untuk bayar dia? Itu pertanyaannya. Oke, kalau gitu harusnya kalaupun dia digaji bukan dari uang itu, tapi dari uang yang lain yang notabene memang itu merupakan bagian dari operasional masjid. Misalnya gini, ada orang infak ini untuk operasional masjid, tidak untuk pembangunan masjid, untuk operasional masjid. Operasional masjid itu termasuk gaji muadzin, gaji imam, termasuk gaji orang yang cari amal itu. Jadi diambilkan dari uang operasional, bukan dari uang untuk pembangunan. Karena dalam fikih itu gini, orang yang bersedekah, maka sedekah itu harus disalurkan sesuai dengan niat orang yang bersedekah. Jadi kalau dia niatnya untuk pembangunan masjid, maka jangan digunakan kecuali untuk pembangunan masjid. Nah, adapun dia ada perjanjian mau dapat gaji berapa persen dari itu, ambilkan dari operasional masjid. Jadi bukan dari infak masjid untuk pembangunan itu. Sehingga untuk pembangunan itu semuanya murni untuk pembangunan, bayar tukangnya, bayar kena dan seterusnya. Nah, tapi kalau mau pakai hukum yang agak ringan dikit, ya dia kan bagian dari pembangunan itu juga. Karena untuk mendapatkan dana kita butuh tenaga yang mengkoleksi uang itu, ya monggo saja silahkan, tidak ada masalah. Cuman kalau mau lebih berhati-hati, sebaiknya dia digaji dari uang, kecuali zakat. Itu yang dari 2009 amil itu. Kayak saya punya teman saya itu diantara kerjaannya mengkoleksi zakat orang. Jadi dia dari Basnas, dia ajukan ke orang-orang yang kaya kalau mau ngeluarin zakat melalui dia. Itu ketika beliau menerima zakat itu, beliau dapat persenan sebagai amil. Nah, itu boleh, tidak apa-apa kalau itu. Memang ada hak di situ dia. Emang persen Pak? Apa? Dapat persen. Amil, tapi sebagai amil. Dan amil memang termasuk yang berhak mendapatkan bagian itu. Kan dia bagian yang mengkoleksi. Amil itu kan orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengambil zakat dan atau mendistribusikan zakat. Nah, dan dia memang mengorbankan waktu untuk itu. Makanya dia pantas untuk mendapatkan bagian, bukan gaji lebih tepatnya. Dia mendapatkan bagian dari zakat yang dia koleksi itu. Kesepakatan apa ada perusahaan? Prinsipnya gini, kan ada 8 asnaf toh. Biasanya 1/8. Kalau kecuali dia punya hak yang lain, misalnya dia di samping amil, dia ternyata miskin juga, misalnya gitu. Ternyata dia punya anak-anak yang masih sekolah, berarti fisabilillah juga misalnya. Jadi dia bisa dapat bagian lebih banyak karena unsur itu. Itu. Kalau sebagai amilnya saja, barangkali dia hanya mendapat bagian 1/8 itu. Prinsipnya amil cuma zakat. Kalau amil itu cuma zakat. Kayak ada kayak gempa gitu kan? Oh itu ya gini kan ibu nanya amil itu cuma zakat. Iya, yang saya tahu amil yang dapat bagian itu cuma zakat yang saya tahu ya. Kalau itu nanti mustahiknya zakat itu ada 8 asnaf. Nah, orang yang kena musibah, orang itu bisa jadi dia masuk dalam kategori mustahik zakat karena saat itu dia sedang kesulitan kan, sedang miskin lah kalau. Oh, nah gini itu tadi berlaku rumus tadi itu. Jadi
kalau dari awal ada perjanjian dengan pihak yang misalnya dulu ada aksi cepat tanggap ACT misalnya gitu ya. Kan ACT itu punya ketentuan siapa yang berhasil mengkoleksi dana sekian dia dapat bagian persen sekian. Nah, kalau itu diambilkan dari dana itu, kalau si orang yang mencari merupakan bagian dari hidupnya organisasi penghimpunan dana itu, maka dia nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, tapi kalau kemudian mau lebih berhati-hati, sebaiknya jangan diambilkan dari dana itu, tapi diambilkan dari dana operasional organisasi itu. Yang diantara operasional itu adalah menggaji orang-orang yang bergerak itu. Nah, tapi kalau orang yang bergerak itu merupakan bagian dari penghimpunan dana untuk bantuan itu, ya tidak ada masalah juga. Kalau bagi saya, cuman kemarin kan kalau yang beredar yang terkait dengan ACT itu, terlepas betul apa tidak berita itu ya, kan masalahnya ngambilnya kebanyakan itu kan. Iya, mosok gaji bulanannya sampai 100 juta lebih ada. Iya, terus ya fasilitas mobilnya awalnya Alphard terus karena ndak enak diturunkan menjadi Pajero atau apa gitu. Atau apa itu. Ya. Itu kan yang kenapa kemarin diusut itu kan? Ya diusut itu. Makanya ini jadi yang dibantu masih dalam kemiskinan, sementara yang ngurus bantuan itu sudah naiknya mobilnya kelasnya Alphard, Pajero apa satu gitu, Innova. Pokoknya yang level tertinggi itu gajinya sampai 150 juta. Di bawahnya itu 100, ada yang 50. Dari hasil mengkoleksi dana umat itu. Itu kalau memang betul ya, kalau memang betul kan itu masih tidak tahu kan sudah disidangkan, nggak tahu hasilnya bagaimana itu. Apa betul apa enggak itu. Tapi teman-teman aktivis itu banyak yang aktivis kemanusiaan ya, banyak yang mengatakan janganlah ketika kita membuat aksi kemanusiaan terus kita merasa paling berhak untuk mendapatkan bantuan juga itu. Ya itu enggak kan. Sebenarnya enggak ada masalah soal gaji itu, tapi tahu diri lah. Ya masuk terus kemudian dia ngambil banyak itu. Itu kan persis seperti orang yang pernah saya kenal dulu. Naudzubillah ya. Ya. Wallahu a'lam betul apa tidak, cuman yang saya lihat sepertinya betul. Karena saya melihat langsung kejadiannya. Jadi misalnya ada bantuan untuk anak yatim dia yang dia bilang anak yatimnya itu. Misalnya bantuannya 1 juta misalnya. Barangkali untuk dia itu 800, untuk anak yatimnya cuma 200, kan ya gak pantas. Jadi anak yatimnya tetap dapat sih memang, cuma 200. Sementara dia dapatnya 800. Ini persentase kotor ya maksudnya. Sehingga pernah yang bantu itu begitu datang ke tempat itu dia bilang, "Loh, gimana sih ini kok tempat anak yatimnya masih jelek begini, sementara yang punya anak yatim rumahnya malah kayak istana." Nah, kan jadi akan ada kejanggalan kan. Itulah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, Bu. Saya berat bicara, Nggih. tapi saya harus bicara sama Ustaz. Nggih. Suami saya melarang hari ini untuk ahli saya, karena penilaian beliau banyak penyedotan yang saya dapat. Entah di arisan, entah di Nah, menurut Pak Ustaz bagaimana? Apakah saya harus mengikuti suami? Oke, saya mau baik. Akan saya jawab baik. Sudah? Baik. Enggak ada apa-apa. Ini menarik ya. Saya mau cerita dulu. Terlepas dari Bu Sumi ya, saya cerita dulu dalam konsep kitabnya. Ya. Sebab kami itu punya anak perempuan Iya. yang punya masa depan. Iya. Artinya saya mendidik anak saya sampai di titik yang saya rasa kebanggaan sebagai orang tua. Tapi menurut suami saya tak takut yang dikhawatirkan saya mengotori masa jejak digital untuk anak saya. Padahal di dalam kasus-kasus yang saya hadapi itu saya berani dan saya bertanggung jawab bahwa saya benar. Gitu. Tetapi kan kita berhadapan dengan orang luas, Ustaz ya. Jadi dia suami menganggap saya berhubungan dengan oma-oma di arisan atau di Majelis Taklim. Gitu. Nanti kita punya kemajuan, orang menganggap kita lain.
Nggih. Nggih, baik. Pertama kalau saya pribadi itu ya, terus terang saya pribadi dalam hati saya tuh Masya Allah kagum sama Bu Sumi sama Bu Risna itu loh. Yang notabene maaf ya, istrinya pejabat gitu maksudnya, tapi masih mau ngaji di kelas ngaji yang cuma segelintir orang gini kan. Ustadznya bukan artis lagi kan gitu. Itu masih mau ngaji itu bagi saya itu luar biasa Masya Allah. Bu Sumi itu kalau bagi saya ya Masya Allah itu luar biasa kalau bagi saya ya. Jadi maaf untuk orang selevel ibu kadang maaf nggak mau gaul sama orang-orang yang mungkin maaf biasa seperti kita itu, tapi ibu masih Masya Allah masih mau ngaji itu luar biasa. Tapi terlepas dari itu Bu ya, saya doa Allah berkahi berserta keluarga Insya Allah. Saya mau cerita gini, ini konsep fikih ya, ini konsep fikih. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mencontohkan kasus begini. Ada seorang suami melarang istrinya datang ke pengajian. Itu kasus yang menarik. Sementara dia sendiri itu tidak bisa ngajari istrinya ilmu agama. Atau dia tidak mau mendatangkan ustadzah ke rumahnya untuk ngajari istrinya. Tapi dia ngelarang istrinya untuk datang ke pengajian. Itu kalau kata Syekh Nawawi Al-Bantani belum mengatakan larangan suami boleh dilanggar. Ya, kenapa kok boleh dilanggar? Karena larangan suami bertentangan dengan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kewajiban mencari ilmu. Nah, jadi andaikan ibu misalnya dengan sengaja melanggar larangan suami tanpa sepengetahuan suami ya, ibu diam-diam misalnya tetap mengaji misalnya, maka sampai sini sebenarnya ibu tidak berdosa. Kenapa ibu tidak berdosa? Ya, karena ibu sedang melaksanakan perintah Allah berupa mencari ilmu. Di mana maaf misalnya suami ibu tidak berkemampuan memberikan bekal itu kepada ibu secara langsung, atau beliau tidak berkenan mendatangkan ustadzah untuk mengajari ibu secara langsung. Tapi kalau suami begini, sudah mah nggak usah ke pengajian, aku datang ustadzah untuk ngajari kamu mah langsung. Nah, maka ibu wajib mentaati suami. Atau suami yang ngajari ibu langsung agama, karena suami ngerti betul agama misalnya, maka ibu wajib mentaati suami. Nah, saya kira itu Bu Sumi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau arisan sebaiknya ikuti suami arisan. Tapi kalau untuk pengajian insya Allah ya, insya Allah. Dan terus saya pribadi itu terus terang, karena mohon maaf kalau yang lain ternyata ada istri pejabat juga saya nggak tahu ya. Yang saya kenal kan diantaranya Bu Risna sama Bu Sumi kan yang saya tahu. Tapi masih mau ngaji itu loh, masih mau duduk di pengajian yang tahap ini bukan high class itu. Ya kan ada pengajiannya Umi Pipik, pengajiannya siapa? Kalau pengajian kita kan pengajiannya. Ya. Saya kira itu Bu Sumi ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau orang menzolimi kita, Iya Bu. dalam arti kita bertanggung jawab secara hukum dan agama bahwa kita benar. Saudaranya Bu Anu, saudara ibu, laki-laki? Oh iya, adikku. Oh ini. Terus Bu. Oh iya betul. Menurut Ustaz, apakah yang kita lakukan? Kalau kita diam, itu akan menyebar. Seperti kayak kertas sobek, disebar ke udara. Itu kan ada yang ke bawah ke laut, ada yang ke bawah ke angin. Semakin tak terkendali gitu ya. Semakin tak terkendali. Tetapi kalau kita melawan dan kita benar ada bukti dan ini, kita akan berhubungan dengan kedudukan suami, dengan anak-anak kita, kita mendidik anak-anak kita membalas kejahatan tersebut. Bagaimana sikap kita sebagai seorang yang kata dokter, seorang yang harus sabar, apakah kita melawan dengan dan ada bukti secara hukum dengan secara agama kita kuat dan kita punya kemampuan finansial dan kita melawan orang proses tersebut. Tetapi kalau kita itu kalau kita diam, kalau kita melawan, tapi kalau kita diam itu akan saya bilang tadi kayak kertas disebar akan tidak terkendali, entah di ke bawah laut, Iya. itu menurut saya bagaimana
Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang itu ketika dizalimi dia punya dua hak, Bu Sumi. Hak pertama hak melawan, hak kedua hak memaafkan. Kalau misalnya ibu sudah berusaha memaafkan, tapi kok semakin tidak terkendali, sehingga terpaksa ibu melawan, ambil hak melawan itu tidak ada masalah. Cuman memang dalam Islam itu Bu Sumi ada takarannya, dimana kalau kita melawan itu harus seimbang, tidak boleh lebih. Kalau lebih ngerinya nanti kembali ke kita sendiri. Nah, makanya pastikan kalau misalnya Ibu Sumi akan mengambil tindakan melawan misalnya, maka melawannya harus terukur. Misalnya ngomong baik-baik dulu, nah, kita hubungi secara baik-baik dulu, kita ingatkan secara baik-baik dulu. Kalau apa? Iya, tapi kalau itu tidak kunjung dihentikan juga, maka kita kasih somasi atau apa istilahnya itu, bahwa kita akan lakukan tindakan hukum kalau masih terus begini. Nah, silakan kalau ibu mau ambil tindakan hukum dalam pengertian demi untuk membuat efek jera kepada bersangkutan supaya tidak melanjutkan tindakan tersebut. Itu seperti itu. Itu kalau jalur zahirnya ya. Kalau jalur batin itu sebenarnya ketika ibu sebagai terstatuskan sebagai orang yang terzalimi, doa ibu itu sebenarnya doa yang mustajabah. Tinggal ibu mau mendoakan apa untuk dia. Kalau saya biasanya lebih suka mendoakan, pertama saya doakan dia dapat hidayah, dia sadar, dia tobat. Kalau tidak sadar dan tobat juga, saya serahkan pada Allah, ya Allah terserah apa yang akan kau buat mereka, tolong hentikan kezalimannya. Hentikan kezalimannya. Nah, terserah ibu mau baca apa setelah itu. Mau baca ayat kursi, mau baca fawidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu kan bacaan itu kan bagus kalau kita baca. Semua rencana jahat orang kepada kita itu batal, bahkan tidak jarang akan mengenai dirinya sendiri. Kalau kita baca wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad, di surah ke-40 ayat 44 itu. Wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Itu semua rencana jahat orang kepada kita batal insyaallah. Bahkan tidak jarang itu akan mengenai diri mereka sendiri. Tanpa ibu mengambil tindakan zahir, tapi tindakan batin ibu nyata gitu. Itu seperti itu sih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, sama-sama. Urus apa, Bu? Oh, begal. Geng motor, ada bawa barang yang panjang-panjang juga pasti. Jadi ada yang kena juga. Naudzubillah min syarri dzalik. Iya, kenapa polisi? Saya sampai gini, kan udah jelas Pak Ustadz, udah ada itu yang bikin orang ini alamatnya di sini, tapi kenapa kan itu dia mau polisi pusing deh. Iya. Gemes jadinya kita tuh. Ya pertanyaannya itu peliharaannya siapa? Peliharaannya. Nah, jadi gini Bu. Yang penting itu selamat kan? Ya, ilmu selamat itu yang penting itu ilmu selamat. Selamat itu pertama letaknya pada sedekah. Sodako nggak harus berupa materi, mahasiswa kan bisa sodako doaan. Jadi semakin rajin mendoakan orang lain selamat, semakin dia selamat insya Allah. Karena kalau kita mendoakan orang lain selamat, maka kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Satu. Yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi itu jangan lepas ayat kursi, suruh baca ayat kursi. Ayat kursi itu samping untuk keselamatan, ya insya Allah. Tidak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia akan dilindungi oleh Allah dengan caranya lah. Kalau itu lakot ja'akum juga bagus. Lakot ja'akum itu 7 setelah subuh, 7 setelah maghrib. Kalau kuat setiap habis sholat. Ini banyak ya. Mau satu lagi kalau mau, bukan satu lagi deh. Pokoknya terserah saja, ingat saya. Setiap sholat fardu, kalau bisa jangan tinggal surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a mala wa addada. Itu insyaallah juga di samping diberi kemudahan dalam masalah rezeki, diselamatkan dari aneka musibah. Setiap salat fardu terserah rakaat yang keberapanya nanti baca wailul likulli humazatil lumazah. Salat fardu ya. Jadi kan salat fardu kan habis Fatihah kan baca surah. Kalau salat fardu itu jangan tinggal surah Al-Humazah. Itu untuk keselamatan, terhindar dari fitnah, musibah, termasuk diberi kemudahan-kemudahan insya Allah.
Itu ada hadisnya, tapi nggak tahu saya apa tidak hadisnya itu. Cuman kan kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah karena hadis lemah sekalipun bisa diamalkan dalam masalah fadilah amal. Setiap sholat fardu ya, pokoknya jangan tinggalkan al-humazah. Entah rakaat pertama atau kedua, ya usahakan di sholat fardu baca al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada, dan seterusnya. Ya, itu Bu saya kira itu diantaranya saja ya, diantaranya saja. Makanya saya kalau udah mau maju, udah di rumah Mas. Udah nanti yang nge-zoom ya udah. Jadi dicek ya. Setelah sholat baca itu juga nggak apa-apa ya. Nggih. Jejak Google itu. Daripada kita cerewet. Aku bukan bacanya. Udah kita tahu pakai ini. Jadi ini sama ini sama. Gimana ini? Lihat ini. Dan suami aku nggak cuma khawatir aja gitu. Baik, kita tutup dulu ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.